Om Swastiastu. Selamat datang di Desa Prancak. Desa Prancak berada di Kabupaten Jembrana dan terletak di pesisir barat daya Pulau Bali. Dan sesuai letaknya, hampir setengah dari penduduknya bekerja sebagai nelayan. Desa Prancak merupakan salah satu desa di Bali yang masih mempertahankan budaya dan tradisi yang sangat kental. Tidak hanya itu, desa ini memiliki pemandangan pantai yang sangat indah. Ditambah dengan sunset pada sore hari melengkapi pemandangan di desa ini. Selain itu, terdapat juga konservasi penyu yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para turis. Di sini kita bisa melihat penyu dari berbagai jenis dan ukuran. Kita juga bisa mendapatkan kesempatan untuk melepaskan tukik di pinggir pantai. Namun, di balik keindahan dan keunikannya itu, pasti ada saja suatu masalah yang dihadapi desa ini. Dan sekarang saya akan mewawancarai seorang narasumber yang paham tentang masalah tersebut. Saya Rian dari Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha. Ingin mewawancarai Bapak terkait isu-isu permasalahan lingkungan yang ada di Desa Prancak ini. Sebelum itu, bisakah Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya baik, terima kasih. Siapa namanya tadi adik Rian ya? Ya. Dari Universitas Ganesha. Baik, Bapak perkenalkan diri. Jadi Bapak namanya Wayan Anom Astika Jaya atau dipanggil Pak Anom saja cukup. Nah, saya di sini sebagai Ketua Pengelola Konservasi Penyu yang ada di desa. Jadi begitu perkenalan diri Bapak dulu. Nah, lantas sesuai dengan apa yang ditanyakan tadi terkait masalah isu lingkungan yang terjadi di Desa Prancak, apa sih gitu kan? Ya, kalau kita bicara tentang isu lingkungan, ya sangat kompleks dan sangat complicated lah pokoknya. Ya, salah satu kita ini kan ada di garis pantai selatan Pulau Bali dan secara geografis kita dilalui juga oleh Muara Prancak. Nah, Muara Prancak ini juga dialiri oleh 7 aliran anak sungai. Nah, dengan ada aliran anak sungai tadi, ya tentu permasalahannya pasti banyak. Karena sejatinya apapun yang terjadi di hulu itu akan terjadi, dampaknya pasti di hilir. Jadi, dari permasalahan tersebut, apa dampak yang diterima dari lingkungan Desa Prancak ini atau bagi masyarakatnya sendiri? Saya bisa contohkan aja lah. Contoh salah satu sampah plastik kan. Ya perlu diketahui bahwa ya Bali sebenarnya kalau kita mau jujur gitu kan, kita sedang dikepung sampah plastik sebetulnya. Ya kan? Yang kelihatan di depan mata kita itu kan hanya permukaannya saja. Ya. Sampah plastik kalau sudah dia sedimentasi terjadi, dia kan di bawah di sungai itu, di kali itu kan mengendap dia sebetulnya karena ada sedimen. Coba kalau kerup itu mungkin bertonton itu misalnya. Nah, kalaupun dia tidak larut gitu, maksudnya tidak hanyut terbawa air, tapi dia kan mengendap. Nah, mengendap itu pun kan siapa tadi? Dirian ketahui bahwa
terurainya sampah plastik itu kan butuh waktu panjang gitu, untuk hancurnya itu. Kalaupun dia hancur kan menjadi mikroplastik, kalaupun dia hancur. Dan kalau mikroplastik itu kan sangat berbahaya bagi lingkungan, bagi biota-biota hidup di sana. Jadi permasalahannya memang di situ, dan kita harus mengurai apa sih penyebabnya gitu. Apakah karena perilaku kita, atau harus ditanggulangi dulu, karena ingat Bali ini adalah pariwisata dunia, di mana kebutuhan infrastruktur itu pasti akan banyak. Nah, sekarang tinggal kita yang harus memutuskan itu caranya sebagai bagaimana pariwisatanya jalan dan Bali tetap masih lestari, hijau, lautnya biru gitu maksudnya. Kan begitu, idealnya kan begitu. Ya, cuman ini sekali lagi masalah lingkungan itu masalah krusial dan kompleks, dan dia perlu penanganan yang serius. Ya, kan semua sampahnya dari darat semua kan. Ya pasti dari darat dulu gitu. Nggak tahu kalau dibuangnya sengaja gitu kan. Tapi secara teori kan begitu. Dia apapun yang terjadi sampah di darat pasti nanti telat. Entah itu karena dibawa banjir rob atau mungkin karena hujan deras sehingga ada banjir gitu kan, semua nanti telat. Nah itu kalau dimakan ya jelas sama lihat laut yang dilindungi misalnya pasti mati, dan kasusnya sudah banyak. Ya, jadi permasalahannya harus ditanggulangi secara dari dulu dari sumber. Itu juga harus sembari kita mengedukasi. Ya, mengedukasi itu kan banyak cara, metode yang bisa kita pakai, pendekatannya sosial budaya, kearifan lokal, ya dengan karakteristik masyarakatnya. Ya, jadi bisa di Bali kan ada AW, nanti dibuat kesepakatan, nah, sehingga apa yang kita rencanakan itu sasarannya jelas. Kita barang ini mau diapakan dan kita mau kemana. Atau kalau kita menangani sebuah masalah, ya harus ada regulasi juga. Nah, edukasi itu kan tidak hanya ibu-ibu yang harus kita edukasi, tapi anak-anak juga kan penting. Ya, di kantor, di sekolah, ya di tempat-tempat swasta gitu misalnya ada kegiatan komunitas apa, itu yang harus terlibat semua stakeholder, ya semua elemen terlibat. Bagaimana solusi yang mungkin dilakukan untuk menyelesaikan masalah? Ya solusinya mulai dari kelompok-kelompok kecil dulu, dari skup yang paling kecil adalah rumah tangga, dari sampah rumah tangga itu yang harus dilihat. Atau mungkin mengurangi menggunakan sampah plastik itu. Ya, jadi kalau dihindari gitu, kalau sebisa mungkin, jadi diminimalkan gitu. Di penggunaan. Kalau kita belanja misalnya, ya kita bawa tas dari rumah, atau kita kepingin minum, ya bawa botol yang bisa diisi ulang. Itu kan salah satu cara sebetulnya. Walaupun salah satu cara itu belum bisa menyelesaikan problem secara tuntas, tapi minimal kan sudah ada langkah-langkah gitu. Ya, jadi biar secara kuantitas plastik itu berkurang gitu. Nah, otomatis nanti kan bisa. Kan ada yang bisa di recycle atau didaur ulang. Dan yang semua pemangku kepentingan juga terlibat, stakeholder juga, ya semua stakeholder terlibat secara partisipatif. Ada regulasi, edukasi, pengetahuan masyarakat. Intinya kalau masalah sampah kan harus ditanggulangi dari sumbernya. Artinya dipilah, misalnya yang organik, yang anorganik gitu. Ya, jadi itu tugas kita semua. Baik, mungkin sekian wawancara yang dapat saya lakukan. Terima kasih Bapak atas jawaban dan informasinya. Ya, sama-sama.
Dan jika ada salah kata dalam wawancara kali ini, saya minta maaf. Ya, sama-sama. Sukses ya, Dek. Ya. Rian ya. Ya.